ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa jami'i masyayikhina muttasilin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ahli jami'il awliya syahida sallallahu musannif hadis kitab Syekh Ahmad Zainuddin bin Syekh Abdul Aziz bin Syekh Abi Yahya Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Malibari Al-Fanani Syafi'i. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arada khairan kamilan bil mutafaqqihin fid din. Wassalatu wassalamu ala sahibi syari'ah Sayyidina Muhammadin afdalil abidin as-sajidin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Terjemahan ini hamba persembahkan kepada para penuntut ilmu yang ingin mengenal syariat agama kita yang mulia ini dari kitab fikih yang tidak asing lagi bagi para penuntut ilmu yang memakai kitab kuning yang bernama Fathul Mu'in. Jadi kalau di sekolah kita ini pelajaran di kelas 2 ulia, tapi yang berbahasa Arab. Jadi kan kita sediakan terjemahan ini, insya Allah membantu untuk memudahkan memaham pelajaran yang berbahasa Arab itu. Karya ulama dari India, Syekh Al-Allamah Zainuddin Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Malibari. Menurut Syekh Bassam Abdul Wahab Al-Jabi, Ahmad Zainuddin bin Syekh Abdul Aziz bin Syekh Abi Yahya Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Ma'bari Al-Malibari Al-Fanani Asy-Syafi'i. Ini menurut versi seorang peneliti yang sangat handal kan. Itu yang hanya dia wafat Sidin. Ini sekitar puluhan tahun yang silam. Itu Syekh Bassam. Nah, ini anunya deh namanya Ahmad Zainuddin. Dari para ulama abad ke-10 Hijriyah atau 15 miladiyah. Jadi kalau tahun miladiyah itu tahun abad ke-15. Kalau tahun hijriyah abad ke-10. Al-Malibari itu adalah nisbah kepada negeri Malibar, India Selatan. Jadi India itu kalau nya ke utara itu biasanya mazhabnya mungkin mazhab Hanafi. Nah, kalau India ke selatan rata-rata kan di kita itu kan tak berubah lah. Kalau di bola dunia itu kan tak berubah. Nah, itu mazhabnya Syafi'i. Karena India ini kan luas benar. Nah, kayak apa? Nah, kayak Indonesia juga kan luas daerahnya. Dan penduduk India ini kan termasuk penduduk yang terbanyak, lebih besar dari Indonesia. Karena negeri lebih tua pada kita kan, India. Seorang ulama yang sangat alim lagi arif yang sempurna, pendidik para fuqara, para pecinta akhirat dan orang-orang mulia yang menghimpunkan berbagai macam ilmu lagi lengkap. Memiliki akhlak-akhlak mulia serta kepahaman-kepahaman yang mendalam. Beliau termasuk para pembesar sufi. Orang ahli tasawuf sini mengarang fikih. Orang ahli tasawuf mengarang fikih. Dan selalu mustajab doa. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyid Al-Bakri rahimahullah taala pengarang kitab I'anatul Talibin Hasyiyah Fathul Mu'in ini. Jadi kan kalau kita misalkan belajar kitab Fathul Mu'in, kemudian kita hendak keterangan yang lebih luas mana? I'anatul Talibin. I'anatul Talibin itu 4 biji. 4 biji I'anatul Talibin itu. Kalau Fathul Mu'in itu 1 biji aja. Nah, ada cetakan yang biasa kan nambah curai ya kurang lebih kayak Pak. Kayak tak kandal pada jika tauhid apa? Fathul Majid lah. Nah, tak kandal pada gitu. Fathul Mu'in. Nah, kalau dihasiahkan diberikan keterangan itu sampai 4 biji. Pengarangnya I'anatul Talibin. Menurut pengarang I'anatul Talibin, pengarang kitab Fathul Mu'in itu adalah orang yang pengabulin doa dan seorang tokoh tasawuf yang kelas tinggi. Radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi turabi aqdami amin. Di antara guru-guru beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar, Syekhul Islam Syihabuddin Al-Haytami, As-Sa'di Al-Maki Asy-Syafi'i, Abul Abbas. Jadi orang Ibnu Hajar ya nih, Pak Guru Sidin Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar itu dua, ada Ibnu Hajar Al-Haytami, bisi guru Syekh Zakaria Al-Ansari,
Nah, Syekh Zakaria Al-Ansari bisi guru Ibnu Hajar ulang. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi bila ahli hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani, bila ahli fikih Ibnu Hajar Al-Haytami. Juga adalah bila orang fikih Ibnu Hajar, jadi Ibnu Hajar Al-Haytami. Bila orang ahli hadis Ibnu Hajar, jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itulah. Beliau lahir tahun 909, wafat tahun 974. Nah, Ibnu Hajar Al-Haytami dia. Atau kalau miladiahnya tahun 1504, wafat 1567. Yang dimaksud pengarang dengan kata beliau Syekhuna. Jadi bila karena seperti dikatakan oleh Syekhuna ya, dalam kitab Pak Fathul Mu'in berarti Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian lagi guru sini Ibnu Ziyad Abdurrahman bin Abdul Karim bin Ibrahim Wajihuddin Al-Ghaisi Al-Makhsari Az-Zabidi Asy-Syafi'i. Nah, orang Yaman lah Az-Zabid. Abu Diya. Nah, jadi lahir tahun 900, wafat tahun 975. Nah, dari kita duduk pada Ibnu Hajar Al-Haytami. Tatuha tapi tadi wafatnya setahun. Nah, tahun 1454. Jadi wafatnya 1568 miladiah. Az-Zamzami lah dari tiga Az-Zamzami. Yang ketiga adalah Az-Zamzami Abdul Aziz bin Ali bin Abdul Aziz bin Abdul Salam Asy-Syairazi Al-Maki Asy-Syafi'i. Lahir tahun 900, wafat tahun 976. Nah, tadi lagi pada yang di atas adalah atau miladiahnya 1954, wafatnya 1968. Muhammad. Nah, kemudian yang keempat lah ini Muhammad bin Abil Hasan Muhammad bin Muhammad Al-Bakri As-Siddiqi Abu Bakar Zainuddin. Lahir tahun 1930 tuh hari gila, wafat tahun 1994 Hijriah. Jadi satu hari gila dan tadi pulang bapaknya deh, panjang umurnya. Atau 23 miladiah 1586 miladiah dan lainnya. Nah, ini 4 orang lah, 4 orang perguruan sidin disebutkan di kitab ini. Semoga Allah meridai mereka semua, amin. Beliau pengarang kitab Fathul Mu'in banyak mempunyai karangan. Nah, di antaranya kitab yang diterjemahkan ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menentukan bahwa kitab Fathul Mu'in ini tersebar dan tersiar di mana-mana. Pokoknya pesantren Indonesia nih, di mana aja pesantren pasti kenal dengan kitab Fathul Mu'in. Dan andaknya ini di kitab Fathul Mu'in ini andaknya di antara di aliyah lah, di ulia kan, atau di ujung usta kan, di kelas 3 usta ya kan. Nah, pasti andaknya tertinggi Fathul Mu'in ini. Ya, kalau di Darussalam tengah-tengah lah. Ada kita tinggi Fathul Mu'in ini kan pelajarannya kan itu Fathul Mu'in. Dikarang oleh gurunya Fathul Mu'in yaitu Syekh Pak guruan pada gurunya Fathul Mu'in yaitu Syekh Zakaria Al-Ansari. Tadi kan pengarang Fathul Mu'in bisi guru Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami bisi guru pulang Zakaria Al-Ansari. Nah, Zakaria Al-Ansari bisi guru pulang Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sehingga dikenal orang Syekh Zakaria Al-Ansari bainal hajarain. Syekh Zakaria Al-Ansari berada di antara dua guru yang bergelar Ibnu Hajar. Kenapa Ibnu Hajar? Karena Abdul Sidin yang bergelar Hajar itu pendiam orangnya. Sehingga selalu dipelajari di dunia Islam seperti India, Mesir, Syam ini kan, wah ini Syria lah. Pada Syam ini pecah 5 atau 6. Jazirah Arab, Hijaz, Yaman dan Hadramaut, juga di negeri kita Indonesia, Malaysia dan Singapura. Jadi kitab ini bila orang baca Syafi'i pasti kenal dengan kitab Fathul Mu'in. Padahal kitab ini kata dia mau ngutip-ngutip di kitab dikutip, itu kutip. Itu aja sih dia. Bagus. Cara mengutipnya itu bagus. Bahasa Arab. Jadi kebanyakan pengarang kitab tuh kayak itu aja kan. Ambil kitab tadi dulu, ambil kitab dulu. Bisa meramu kan, bagus. Jadi kalau kita carilah nih, kan daftar kitab-kitab lah. Jadi mungkin bisa dulunya tuh lah. Itu daftar kitab-kitab yang diambil ini kan banyak banget. Dia sebutin kitab tuh banyak benar kitab yang diambil lah jadi satu kitab. Maracek tuh kan banyak benar lah. Ada di situ aja mengambil kan. Itu ibaratnya kitab tuh banyak rujukannya luar biasa. Sebagai terkabulnya doa beliau. Nah, terkabul doa sidin apa? Agar Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima kitab ini dan meratakan manfaat dengannya. Itu doa sidin ternyata kabul kemana-mana kitab sidin seluruh Indonesia, seluruh dunia ini kan.
orang banyak yang memakai kitab Fathul Mu'in. Tujuan hamba dalam menerbitkan risalah ini adalah untuk memperdalam ilmu fikih. Jadi kan kita ketika mengetik itu kan menerjemahkan, kita otomatis kita membaca, lalu kita dapat wawasan. Nah, serta berbagi pengalaman kepada para penuntut ilmu agar kitab kuning para penuntut ilmu kitab kuning atau ilmu pesantren agar menjadi wasilah perantara mendapat doa-doa mereka dan menjadi jalan untuk mengabulkan hajat mereka, sehingga mendapat janji mulia dari Rasulullah SAW pembawa syariat ini, man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajati. Ini riwayat Imam Muslim daripada Salim lah, ayah beliau, salah Abu Umar. Barang siapa yang berada di dalam mengabulkan hajat saudaranya, niscaya Allah mengabulkan hajatnya. Jadi kita berusaha untuk mengabulkan hajat orang, insya Allah kita pun dikabulkan hajat. Jadi orang santri-santri ini kan terkadang baca kitab Arabnya lah, mungkin kurang puas kan, debitannya mungkin cepat kan mendebit, lalu ada dapat, ada paham, ada mengerti, baca terjemahan ini insya Allah mudah. Nah itu tujuannya kan, supaya membantu. Jadi kitab ini seandainya kan kada sempat belajar lah parah ya kan, lalu ketinggalan debitan, bakal kitab ini awak mendebit. Kenapa? Karena terjemahnya per kata, bukan pemahaman aja kan. Mulai pemahaman tuh bisa atas muka tang belakang, belakang tang muka, lalu bingung nah, mana artinya ini ya bingung kalau bagi orang yang bagi santri-santri yang baru belajar kan. Tapi kalau kitab ini insya Allah nih bila inya misalkan sama debit tanding saja lan Arabnya mudah maka mencocokkannya. Nah itu kelebihan kitab kita. Jadi aku kan mengolah kitab ini, aku target adalah para santri, bukan di orang banyak. Jadi nak kawan baca itu orang santri. Kalau buku Latin kan orang umum kawan baca. Kalau Latin terjemahnya Latin lah, orang umum kawan baca. Tapi kalau terjemah pakai Arab Melayu, orang pesantren jangan baca. Sehingga ketahuan keunggulan orang pesantren, mampu baca kitab Melayu kepada masyarakat. Dan bahasanya dengan bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami daripada bahasa Arab Melayu Bahari kan. Bahasa Melayu Bahari itu kan lebih sulit ini dipahami. Di dalam penerjemahan ini hamba sangat mementingkan terjemahan per kata agar para pembaca dapat melacak kosakata Arab yang berurutan yang terdapat di dalam kitab Fathul Mu'innya. Walaupun terkadang bahasanya agak janggal dengan harapan kan, janggal bagi orang awam, tapi kalau bagi santri saya ada janggal. Karena ini sudah sering kan dapat debitan dari guru kan, paling arti kan perkataan debit. Salah ada janggal kalau bagi santri. Dengan berharap semoga para pembaca dapat memahaminya dengan baik, dengan mengulang-ulang membacanya atau bertanya kepada para guru, lebih baik lagi dengan belajar kepada ahlinya. Insya Allah paham Fathul Mu'in ini. Ada aku murid kan membaca kitab Fathul Mu'in ini bermujakarahan jalan kawan. Baca Arabnya mungkin lebih sulit lah. Kalau dengan dibaca terjemahan ini kan ada membantu. Hamba beri nama risalah ini Bughyatul Musta'in li fiqhi ba'di Fathul Mu'in. Artinya keinginan orang yang minta tolong untuk memahami kitab Fathul Mu'in. Pada risalah jilid 1 ini hamba terjemahkan dari awal kitab hingga sebelum sifatus salah. Jadi artinya kada tamat nih. Kalau hanya juz 1 yang ada hamba habis belum kada habis. Jadi sampai karena aku menjilid 2 kan, pertengahan jilid 3 hanya habis sampai Fathul Mu'in jilid 1. Cuma mandak aku nih kada lagi begini sementara ini. Karena waktunya dulu alhamdulillah kan kada ada kesibukan. Awak mengetik nih. Wah ini tangannya sedikit waktunya. Kesibukan bertambah. Ada kawan banyak yang dilakukan. Insya Allah Ta'ala akan ada lanjutannya pada jilid yang kedua. Terakhir hamba ucapkan terima kasih banyak kepada para pembaca, pendukung dan pengembira risalah ini yang tentunya akan selalu memberi semangat kepada hamba serta memohon maaf kepada semua kaum muslimin atas segala kesalahan yang terdapat di dalam risalah ini. Jazallahu masyayikhana wa kullaman dallana ila dinina khairan mutammaman wa nafa'allahu bihadhi risalah kama nafa'a bi asliha naf'an amiman. Semoga kita semua mendapat petunjuk, pertolongan dan keridaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, Tuhan kita semua di dunia ini sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini istilah-istilah fikih yang diperlukan di dalam kitab ini. Nah, bila ada bahasa-bahasa yang ada disebutkan di kitab ini kan, maka ini pemahamannya maksudnya. Istilah-istilah itu pemahamannya ini. Bila ada kata-kata al-azhar. Nah,
Al-Azhar ya, Al-Azhar menurut yang Azhar. Nah, Azhar itu pendapat yang menang dari dua kaul Imam Syafi'i. Jadi pendapat Imam Syafi'i itu karena bila taharab pendapatnya itu kan di pengkajian ulama memutuskan ini lebih kuat, maka disebut dengan Al-Azhar. Yang perbedaan keduanya kuat. Sedangkan mukabilnya, mukabil itu lawanannya, yang berseberangannya adalah zahir. Nah, jadi ada Al-Azhar, ada zahir. Ini adabnya pengikut Syafi'i. Ada yang mengatakan Imam Syafi'i pendapatnya dhaif, jadi antara Al-Azhar dengan zahir. Bila dianggap Azharnya gini, berarti ampun Imam Syafi'i atau pendapat itu. Nanti kaji oleh murid-murid beliau atau daripada pengikut mazhab Syafi'i. Bila ada istilah kata-kata al-masyhur, menurut pendapat yang masyhur. Nah, pendapat yang menang dari dua kaul Imam Syafi'i yang perbedaan keduanya tidaklah kuat. Nah, ketika perbedaannya tadi kuat, maka disebut dengan al-masyhur. Sedangkan mukabilnya yang berseberangannya adalah gharib. Jika kita menyebut dhaif lah, itu kan kurang adab. Ada pulang istilah al-qadim. Nah, ini kaul Imam Syafi'i di Irak. Imam Syafi'i itu kan asalnya Sidin menggambarkan ke Irak. Imam Syafi'i itulah di Irak Sidin. Lalu di Irak Sidin alim, terkenal alim Sidin dah. Lalu Sidin mengajarkan ilmu fikih Sidin. Lalu terbentuklah suatu pendapat Imam Syafi'i, diikuti orang banyak, jadi madhab ngarannya. Itu di Irak. Lalu balik pulang sehingga Makkah. Mengaji pulang Sidin lah. Nah, imamnya pulang ke Mesir, Al-Jadid. Kalau Imam Syafi'i di Mesir. Nah, di Mesir itu pulang dikaji ulang bahasa. Ternyata pendapat Sinda dahulu banyak yang diubah sedikit. Jadi bila mengikuti kaul kadim itu terkadang kebanyakannya kalau kadim itu tidak ditinggalkan. Nah, dipakai adalah kaul jadid, kaul yang baru. Nah, maka sekarang ini kan namanya dipakai adalah kaul jadid. Nah, karena sini menyebarkan ilmu fikih itu di Mesir. Ceritanya. Jadi kaul kadim itu di antara muridin di kaul kadimnya adalah Imam Hambali. Itu mengambil fikih dari Syafi'i. Asalnya kan di waktu sini di Irak. Imam Hambali itu. Imam Hambali itu kan disuruh belajar seorang gitu. Karena punya kemampuan untuk berijtihad. Ini orang Bali itu bila kawal berijtihad 24 harus bangun maghrib seorang. Itu begitu ceritanya. Jadi kan Imam Hanafi kan, bisi murid Imam Maliki. Ini kita ada menurut riwayat ambil dari Imam Hanafi. Lalu Maliki karena mampu berijtihad seorang. Imam Maliki pernah bisi murid Imam Syafi'i. Kan murid utamanya Imam Maliki Imam Syafi'i. Murid kesayangan. Imam Syafi'i disuruh pulang bangun mazhab sendiri. Ada boleh bapak bertaklid boleh sudah bapak mazhab seorang mustaqil. Al-ashab, apapun al-ashab itu seperti pendapat al-ashab ya. Bila al-ashab itu para fuqaha mazhab Imam Syafi'i. Jadi murid-murid Syafi'i ini kan turun-temurun. Disebut pula ashabul wujuh yang mereka dapat mengistimbat dari penerapan kaidah-kaidah sang imam. Disebut pula dengan al-mutaqaddimun yang ada sebelum tahun 400 Hijriah. Ada gembangan fikih nih kita. Jadi kita ini hendak kritik Imam Syafi'i lah. Bicara min lah. Jadi kan hadis Nabi dibenturkan sama Imam Syafi'i. Kayak alim seorang dari Imam Syafi'i. Bicara min kan. Ada mengerti juga kisahnya loh, orang luar biasa susunannya kan dari bawah ini ke atas. Jadi orang ulama Nawawi ini mengakui kealiman tadi dulu sampai jadi turun untuk baik Imam Syafi'i kan. Jadi kayak pakar Imam Syafi'i itu kalimat sidin itu kada kawa dibandingkan ulama ini. Ada para-paraknya loh nih. Banyak kan pengikut Imam Syafi'i ini alim-alim loh nih. Jadi orang alim besar juga Imam Syafi'i. Masa nang orang ini kan bisi buku terjemah Quran, bisi terjemah hadis. Hanya memaham seorang lah ilmu agama. Itu nyata benar dia membunguli lawan orang banyak loh nih. Artinya kada kuat kan anunya tentang keilmuannya itu. Kemudian apa tadi? Disebut pula dengan al-mutaqaddimun tadi. Yang mereka lahirnya berada di zaman sebelum tahun 400 Hijriah. Sebelum 400 Hijriah mereka keberadaan mereka. Ada pula kata-kata al-aujah yang paling sahih dibanding yang lain. Ada pula al-asah, pendapat yang menang dari dua wajah atau ijtihad para ashab yang perbedaan keduanya kuat. Nah, jadi bila kuat perbedaannya ada al-asah. Sedangkan mukabilnya yang berseberangannya adalah sahih. Nah, jadi bila asah itu mutamat, bila sahih itu kada mutamat. Jadi karena orang itu kan bila jadi tukang fatwa lah mufti adanya, orang itu ditakuni orang masalah dia kan itu kada boleh pakai kaul sahih. Harus kaul asah. Itu menurut standarnya lah, garis besarnya. Kaul dhaif tak kawa diungkai orang banyak orang bertakwa masalah agama, dijawabnya kaul dhaif boleh. Boleh kaul dhaif diungkai. Karena ada sini kaul dhaif sini. Kada boleh diungkai kalau menjawab pertanyaan orang banyak. Dia harus mengungkai kaul muktamad ketika orang jadi mufti.
pemberi fatwa. Kemudian as-sahih, pendapat yang menang dari dua majah ijtihad para ashab yang berperbedaan keduanya tidaklah kuat. Nah, sedangkan mukabilnya yang berseberangannya adalah dhaif. At-turuq. Turuq itu perbedaan ashab dalam menghikayatkan madhab. Jadi kan jalur ini lain-lain. Al-madhab yang menang dari dua tarik atau beberapa darinya. Jadi ketika banyak jalur-jalur kan, nama madhabnya kayak ini aja, berarti nama menangnya tak. Artinya paling harap sudah di antara jalur-jalur periwayatan tadi. Ada pula al-asbah, hukum yang lebih kuat kemiripan dengan suatu ilat atau alasan. Jadi yang paling mirip namanya al-asbah gini. Kita cuma ini kan habis saya. Awal sampai akhir kan gini, nang kaidah-kaidah nang disebut sidin kan ketika sidin membicarakan tentang hukum. Yang bagi, nah bila ada kata-kata yang bagi kadang-kadang menunjukkan wajib, kadang-kadang menunjukkan sunat. Nah itu bila kata yang bagi itu kan jelas wajibkah sunatkah. Jadi bisa kita mengarahkan lagi cari kan di dalil yang lain kan ini hukumnya wajibkah sunatkah. Bila kata-kata yang bagi, kalau bahasa Melayu berarti kan sayogyanya, kalau bahasa ini seharusnya yang bagi itu. Kemudian al-mu'tamad. Al-mu'tamad yang azhar dari dua kaul atau beberapa darinya bagi Imam Syafi'i. Bila al-mu'tamad ini Imam Syafi'i itu nanti diungkai itu. Tapi yang paling menang, yang paling nyata. Ada pula al-aujah yang asah atau lebih sahih dari dua wajah atau beberapa darinya bagi para ashab. Ada pula kata-kata al-mutaakhirun, itu para ulama setelah abad keempat, itu mutaakhirun. Bila al-mutaqaddimun yaitu ulama sebelum 400. Bila al-mutaakhirun ulama setelah 400. Jadi Imam Ghazali termasuk al-mutaakhirun. Karena Imam Ghazali itu kan bertahun 450 lahirnya kan. Imam Ghazali itu levelnya bukan al-mutaakhirun, tapi ilmunya luar biasa karena masih di Ihya Ulumuddin itu kan. Kemudian al-aujah, kemudian al-imam. Nah, bila ada sini seperti yang dikatakan al-imam. Nah, al-imam itu maksudnya adalah Imamul Haramain, Abdul Ma'ali Abdul Malik bin Abi Muhammad Al-Juwaini. Ini paguran Imam Ghazali. 419 lahir, wafat 478. Paguran Imam Ghazali ini, Imam Al-Haramain. Kemudian Al-Qadhi. Nah, bila Al-Qadhi maksudnya pada Al-Qadhi Husain bin Muhammad Al-Marwazi. Nah, ini tahun lahirnya udah tahu, wafatnya 462 Hijriah. Ada lagi Asy-Syaikhan. Nah, istilah Syaikhan ini maksudnya adalah dua guru besar di bidang fikih, yaitu Yahya bin Syaraf An-Nawawi atau Imam Nawawi. Nah, lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Dan Abdul Karim bin Muhammad Ar-Rafi'i atau Imam Rafi'i, lahir tahun 597, wafat 623. Ini kada bertamu kan ini, ada tetamu. Jadi imbah wafat Imam Rafi'i, beberapa tahun kemudian lahir Imam Nawawi. Jadi generasinya jauh lah. Tapi Imam Nawawi itu kan lalu sidin mengarang kitab sidin apa namanya tuh, kitab sidin tuh sidin terkenal apa ya, Minhajut Talibin. Nah, Minhajut Talibin itu sidin membongkar jadi kitab Imam Ar-Rafi'i. Jadi kitab Imam Ar-Rafi'i dikaji bahasa kan, tulis bahasa. Ya ulama tak ada nak itu, wali membongkar kitab kurang kan, tulisan bahasa kurang. Kalau ditandian kan diperbaiki lah, jangan lebih kuatnya. Itu biasa itu. Jadi ternyata Imam Nawawi ini beda pendapat dengan Imam Rafi'i. Jadi dalam ilmu fikih bila Imam Rafi'i dan Imam Nawawi berbeda, maka yang dikuatkan pendapat Imam Nawawi. Walaupun Nawawi terdudi kan, tapi lebih apa? Lebih teliti lah, lebih kuat ininya kan, dalil-dalilnya. Ini karena bilainya itu kan Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Ada pula tak bawah lah masanya pulang itu yang sering berbeda karena Imam Ibnu Hajar Al-Haytami lawan Imam Ar-Ramli, Muhammad Ar-Ramli. Itu sering juga berbeda pendapat. Nah, kita ini Indonesia kan, kalau ulama Hadramaut bila terjadi perbedaan antara Ibnu Hajar dengan Ar-Ramli, maka yang dipakai mereka adalah Ibnu Hajar. Itu bukan Hadramaut itu. Yaman ya, Hadramaut nah, Yaman kan. Nah, itu nanti yang dipakai buannya. Tapi kalau Mesir bila Imam Ibnu Hajar dengan Imam Ar-Ramli berbeda, maka yang dipakai pendapat Imam Ar-Ramli. Mesir bilang itu. Indonesia karena dua jalur kan, terkadang kita dapat fikih dari Mesir, terkadang dapat fikih dari jalur Hadramaut. Jadi ada yang memakai, terkadang kita umpat Ibnu Hajar, terkadang umpat Imam Ramli. Indonesia ada tantu, ada menantu. Mana kalah yang dipilih orang menurut apa? Nah, lebih maslahat atau lebih yang dikedepankan lah. Nah, itu menurut apa? Menurut perkataan para ulama kan. Nah, yang benar subuh Sabtu 5 Rajab 1441 Hijriah bertepatan 29 Februari 2020 Miladiah. Tapi Illahil Ali amat. Kita mulai, ada waktu sedikit lagi lah.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Rahman lagi Rahim. Itu bisa jadi artinya lah, Rahman Rahim itu macam-macam kan. Pemurah, pengasih, penyayang lah. Memberi kebaikan. Segala pujian adalah tetap milik Allah, Sang Pembuka lagi dermawan. Maha penolong atas memaham dalam urusan agama terhadap orang-orang yang Dia pilih dari para hamba-hambanya. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang benar-benar disembah selain Allah Jalla Jalaluh, sebagai persaksian yang akan memasukkan kita ke dalam negeri kekal, yaitu negeri akhirat. Dan saya bersaksi bahwa penghulu kita Nabi Muhammad adalah seorang hambanya sekaligus rasulnya, pemilik kedudukan yang terpuji. Semoga Allah Jalla Jalaluh selalu bersalawat dan bersalam atas beliau dan atas keluarga dan semua sahabat beliau yang mulia, sebagai salawat dan salam yang saya akan beruntung dengan berkah keduanya di hari kembali. Nah, ini kan biasanya kan cara marah kita pakai alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, salawat. Apa? Tadi bismillah, alhamdulillah, syahadat, lalu salawat. Itu biasanya lah bila orang marah kita pun sekabut kita dalam permulaan kitab atau mukadimahnya. Adapun setelah semua itu, maka ini adalah suatu syarah atau keterangan yang berfaedah atas kitab saya, dikata pengarang lah, yang diberi nama Qurratul Ain bi Muhimmatiddin. Jadi sedina sama orang kitab Qurratul Ain lah, tipis kitabnya, anggaplah kayak Ghaibah Takrib. Itu akan tipisnya Ghaibah Takrib. Lalu sidin mengarang matannya, sidin pulang mensyarahkannya. Jadi kita mengarang sekali loh, Qurratul Ain bi Muhimmatiddin. Lalu kitab ini disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ngarannya Nihayatuz Zain. Kitabnya itu ngarannya Nihayatuz Zain. Nah, adapun Fathul Mu'in itu pengarang sendiri mensyarahkan. Ini disyarahkan oleh pengarang sendiri, diberi nama Fathul Mu'in, lalu dihasyiahkan menjadi 4 jilid. Ngarannya apa? I'anatut Talibin. Nah, itu tak. I'anatut Talibin namanya. Jarangnya santri itu menukar itu lah. Kalau kami berikan angkatan kami beri itu tafsir jilid lain sawi nukar 4 biji. Kan sawi lah pakaian lah. Jilid lainnya lah. Nah, itu kami berikan kayak ada nang semangatnya tuh tinggi-tinggi. Ada mau nukar Fathul Qarib berjudi nukar. Maka nukar nang kita kan nang Beirut tuh kan, Beirut dari Fikri itu kan dari kita. Kawan nanti semangat kitabnya. Nukar nang anak-anak ini kan. Jadi aku tuh pas saya tuh 4 juga kan anak-anak itu nang lah. Tapi aku tutumin dari itu ada dari si anak pam dari itu. Ini kan sudah nang ada kan mampu menukarnya nukar. Nah, jadi kami beri itu. Jadi jarang kitab nanti punya itu nang ada aja tuh anak itu kan kayak 7 nang syarah-syarahnya tuh nukar. Anak-anak andalnya tuh kita rasakan beri itu. Apa arti Qurratul Ain bi Muhimmatiddin? Artinya pendingin mata, artinya membuat hati bahagia dengan segala kepentingan agama. Ya kan penting dalam agama nih. Segala kepentingan dalam agama. Syarah yang menerangkan maksud serta menyempurnakan kegunaan, menghasilkan segala tujuan serta menampilkan segala keuntungan. Jadi sidin mengarang lalu bagus kan artinya. Dan saya beri nama dengan nama Fathul Mu'in bi syarhi Qurratil Ain bi Muhimmatiddin. Artinya karunia Allah. Fathu itu kan karunia Allah. Fathul Mu'in karunia Allah yang sang penolong. Karunia Allah sang penolong. Dengan menerangkan kitab Qurratul Ain bi Muhimmatiddin. Dan saya selalu memohon kepada Allah Jalla Jalaluh yang dermawan lagi pemberi nikmat agar meratakan manfaat dengan syarah ini kepada orang khusus dan umum dari semua saudara seagama, dan semoga dia menempatkan saya di surga Firdaus. Dan kata minta itu karena Nabi masane bila ikan minta surga jadi minta surga Firdaus. Dengan sebabnya yaitu di dalam negeri keamanan. Karena sesungguhnya dia itu paling pemurah. Allah itu paling pemurah dari yang pemurah, lagi paling penyayang dari yang penyayang. Jangan pernah hanya dengan nama Allah. Itu tafsiran daripada basmalah adalah. Insyaallah kita ada kesempatan kembali nanti kita belajar lagi. Insyaallah sekarang nanti sudah sampai ke halaman 2 ini. Ya semoga ada manfaatnya kita semuanya. Semoga kita diberikan Allah Taala ilmu yang manfaat dari batin sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma 'alanna wa ma anta 'alamu minna antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.